Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Tadi pagi saya mendapatkan kiriman video yang cukup membuat saya sedih dan kecewa. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada beberapa oknum-oknum yang mencoba untuk membuat kegaduhan. Dan berikut video yang dikirimkan kepada saya. Ini bukan ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Saya video wajib dong. Saya bisa lapor nanti kayak gini. Silakan laporkan. Ya, nggak apa-apa, saya videokan. Bang, trek masalah trek nih. Awas, gua enggak mau tahu. Tenang aja dulu, itu jangan tadi. Nggak apa-apa, Pak. Saya dokumentasi. Iya, entar dulu. Nggak apa-apa. Makin panas itu. Kalau sampai kedua kalinya dulu gua. Enggak, oke, tenang. Iya, tenang dulu makanya. Masuk deh. Kenalkan gua. Masuk dulu, entar dulu. Oke, Itu jangan narakan dulu, entar dulu itu. Arya, Dalam video tersebut ada dua orang yang datang ke rumah untuk membubarkan ibadah di rumah. Nah, sementara dalam kondisi yang seperti ini, pandemi COVID-19, kita semua dianjurkan untuk beribadah dari rumah, masing-masing tentunya, dengan anggota keluarga tentunya, dan tidak mengundang orang lain tentunya. Nah, harusnya mereka menghargai bahwa orang tersebut mentaati anjuran pemerintah. Harusnya mereka memberikan rasa simpati. Dan kalau diperhatikan, si laki-laki yang berpeci itu hampir saja memukul orang yang memvideokan. Nah, itu sangat tidak patut dicontoh. Sudah tua, tidak punya sopan santun, tidak punya etika. Nah, pesan saya, ayolah, kita tidak usah saling mengganggu peribadahan. Toh kalian juga tidak pernah kami ganggu. Toh kalian juga tidak pernah kami usik. Toh kalian juga tidak pernah kami larang. Dan selama ini kan kami beribadah di rumah, maksud saya di gereja. Namun kalau pagi-pagi ada yang namanya saat tidur, ya beribadah di rumah. Kalau malam-malam ya beribadah di rumah, renungan ya. Namun untuk saat ini, karena situasi wabah COVID-19, lalu kemudian sesuai dengan anjuran dan maklumat Polri, maka kami melakukan ibadah di rumah masing-masing, tentunya dengan persiapan tertentu. Nah, jikalau itu pun ternyata kami dianggap melanggar, maka sebenarnya kalian, kedua orang itu yang melanggar anjuran dan maklumat daripada Polri. Kedua orang itu yang melanggar anjuran himbauan daripada pemerintah untuk upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kenapa? Karena mereka melarang peribadahan di dalam rumah, sementara pemerintah menganjurkan untuk melakukan ibadah di dalam rumah. Dan bukan hanya kami Kristen. Kalian, agama yang sebelah juga, beberapa agama yang diakui di negara Indonesia juga melakukan hal yang serupa, yaitu beribadah di dalam rumah. Nah, kalau ada mereka yang beribadah di tempat beribadah secara umum, maka mereka melanggar anjuran. Dan harusnya itu yang diselesaikan. Nah, saya berterima kasih kepada masyarakat Batak, Pemuda Batak Bersatu yang sudah dengan cepat mengurus mediasi dengan kepolisian, pihak yang berwenang, dan juga pelaku. Dan saya kira semuanya akan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa adanya tuntutan hukum. Dan saya percaya bahwa kasih yang Tuhan
tanamkan dalam hati kita mampu menghancurkan segala dendam dan segala kemarahan. Pesan saya untuk teman-teman Kristen, jangan terprovokasi dan juga jangan mengkompori. Ya, Alkitab berkata kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Nah, saya ingat ketika di dalam Kisah Para Rasul, Petrus dan juga rasul-rasul yang lain ditangkap dan juga disidangkan di mahkamah agama orang Yahudi tentunya. Lalu kemudian setelah persidangan, akhirnya mereka dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan mereka sangat bersuka cita karena mereka menganggap mereka turut mengalami penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, harusnya kita demikian. Setiap penderitaan yang kita alami untuk dan demi Tuhan kita, harusnya kita bersyukur karena kita turut mengalami penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dan dengan demikian kita setiap hari akan selalu bersyukur dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demi kita menembus dosa kita. Maksud saya, ayolah kita tidak usah saling saling membenci, saling memusuhi, saling iri, saling dengki. Ayolah kita saling mengasihi. Mengasihi itu indah. Mengasihi itu sangat luar biasa. Jadi jangan menyebarkan video itu dengan perkataan yang memprovokasi. Jangan juga memberikan komentar yang menyudutkan. Dan mari kita berdoa supaya oknum-oknum tertentu yang tanda kutip sering mengganggu peribadahan khususnya kita Kristen supaya cepat bertobat dan Tuhan jamah hatinya. Dan mari kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita berdoa supaya pemerintah boleh bersikap adil dan tegas serta kebijakan yang diambil untuk kepentingan masyarakat. Mari kita berdoa untuk tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk merawat para pasien. Karena ada beberapa yang saya dengar, ada beberapa tenaga medis yang belum pulang, sudah hampir 3 minggu belum pulang menemani anak istrinya, belum pulang menemani anak dan suaminya, keluarganya. Mari kita doakan, jangan ngeyel, badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati.